Nah, ini Bapak Ibu dosen yang saya hormati, adik mahasiswa yang saya cintai, yang ingin kita sharing hari ini adalah tentang model korporasi untuk optimalisasi agribisnis tanaman pangan. Sebenarnya ini awalnya dari ngobrol di Facebook dengan Bu Hayati. Terima kasih nih Bu, kemudian Gayung bersambut seperti apa, karena beliau juga aktif sekali dan banyak masukan yang saya dapat juga dari beliau. Kemudian kita sharing dan beliau benarkan, ya Pak, someday kita sharing ini untuk adik-adik mahasiswa dan alhamdulillah kita kesempatan untuk itu. Baik, untuk menghemat waktu, apa yang ingin kita sharingkan, karena kami utamanya ada di Kementerian Pertanian, ini ada mandat khusus dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presidennya, ada 3 arahan tentang percepatan ekonomi di pertanian, yaitu tentang off-farm-nya, yang kedua tentang kredit usaha rakyat, dan yang ketiga tentang korporasi pertanian. Jadi memang arahnya akan ke korporasi. Apa itu? Yang pertama tentang off-farm, kita tahu selama ini petani kita lebih fokus ke on-farm-nya, di budidaya, sehingga hanya fokus di olahan, memelihara tanaman sampai ke panen. Nah, setelah itu biasanya diambil oleh off-taker, oleh pihak lain. Nah, padahal kalau kita lihat di sisi pasca panennya ini, justru yang risikonya kecil, waktunya singkat, dan keuntungannya besar. Nah, ini yang belum sampai ke sana petani kita. Nah, kita akan arahkan ke sana. Tapi tentu saja dengan siapa pendampingnya, ya kami sih berharap nggak hanya petani sendiri, karena kita lihat SDM kita seperti apa, kita juga nanti lihat perbandingan dengan korporasi yang ada di luar negeri yang sudah maju, misalnya di Australia, nanti kita lihat. Kemudian pemerintah juga saat ini sudah mulai tahun kemarin sebenarnya ada kredit usaha rakyat yang salah satunya itu khusus untuk pertanian. Nah, tahun 2020 ini sebenarnya sudah dialokasikan sejumlah 50 triliun untuk pertanian saja. Totalnya ada 190, tapi untuk pertanian ada 50. Nah, ini seperti apa? Itu nanti adik-adik, Bapak Ibu semua, Civitas Komunikator Joyo bisa cek lagi. Itu ada 4 bank pemerintah ditunjuk, ada BRI, BNI, Mandiri, lagi saya agak lupa nih, satu lagi kalau nggak salah itu apa ya? Nah, nanti dicek lagi aja. Ada di sana cara dan sebagainya, tapi ini tentu saja kredit, jadi bukan bantuan yang tidak kembali, tapi kredit yang sangat lunak dengan bunga 6% ya per tahun. Kemudian korporasi yang dimaksud di sini itu adalah mendorong lebih kuat kepada pelaku usaha mikro, kecil, menengah, UMKM, dan ya, itu diciptakan lebih 9% ya sebenarnya ekonomi Indonesia juga mulai ini, itu yang bergerak langsung di bidang pertanian dengan cara membentuk kelompok atau dengan bersama-sama dengan korporasi besar. Nanti kita lihat seperti apa ininya, polanya, ada banyak pola yang sudah dibuat sebenarnya, tetapi bisa kita ambil mana yang paling sesuai. Dan nanti ini juga bisa kita diskusikan mana yang paling cocok, mana yang paling bisa dipakai. Tujuan pembangunan pertanian di kita sebenarnya simpel saja. Ada 3 yang utama. Yang pertama, menyediakan pangan untuk 267 juta jiwa. Ini tuntutannya semakin kesini, semakin tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas bahan makan maupun bahan pangan maupun makanannya. Yang kedua, tentu saja juga meningkatkan kesejahteraan petani. Kita juga tidak ingin para ujung tombak pelaku kegiatan di sektor pertanian ini sudah berjuang sedemikian hebat menghasilkan bahan pangan, tetapi kesejahteraannya sejak dulu sampai sekarang mungkin masih terlihat seperti itu saja. Yang ketiga sebenarnya tingkatkan ekspor, ini karena tidak hanya sebenarnya ini bukan arti secara harfiah, tetapi ekspor ini dalam arti kualitasnya itu setara dengan itu yang diekspor. Karena kalau diekspor kualitasnya biasanya akan bagus, kontinu,
baik kualitas maupun kuantitas. Nah, ini yang kita kejar ke sana. Nah, gimana caranya? Kita lihat semua nanti. Kemudian dalam mengejar itu semua, mencapai target itu, yang kita lihat adalah yang pertama dari sisi kuantitas atau produktivitasnya harus naik, yang kedua dari kualitasnya harus bagus, yang ketiga kontinuitasnya. Nah, kita juga tahu teman-teman semua, adik-adik semua, kalau pertanian itu pasti ada saat tanam, ada saat panen. Nah, ini setiap tahun, setiap musim terjadi, dan selalu berulang siklusnya, tetapi juga selalu terjadi masalah klasik di sana, penjualan, harga murah, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya bisa diprediksi, bisa diantisipasi. Nah, kami di Kementerian Pertanian itu di bawah komando Pak Menteri yang saat ini, Pak Dr. Syahrul Yassin Limpo, itu ada satu program besar yang namanya Kostratani atau Komando Strategis Pertanian Indonesia. Ya, ini yang membawahi semua kegiatan untuk mencapai 3 hal yang utama tadi. Sebelum kita masuk korporasi yang ingin kita lihat, kita lihat dulu seperti apa yang ada di luar negeri, contohnya negara maju, kita yang di Australia, kita lihat videonya dulu beberapa saat. Videonya nggak bisa tampil itu Pak Agus. Oh, tidak akan ada, Bu? Sebentar, Bu. Tidak kelihatan, Bu? Oke. Suara kok kelihatan. Suaranya dengar, cuman videonya nggak tayang. Oh, baik. Kalau gitu kita lanjut aja, Bu, ya. Saya stop aja videonya. Oke, monggo dilanjut aja, Pak. Lanjut aja. Baik. Nah, tadi sebenarnya di video itu kalau kita perhatikan di Australia contohnya, di sana itu yang untuk budidaya padi itu adalah korporasi besar, satu perusahaan besar di sana yang namanya Sunrise, itu dari hulu sampai ke hilir, kemudian menghasilkan beragam produk padi yang sesuai dengan maunya konsumen seperti apa sih? Nah, itu yang peta konsumennya sudah diketahui, kemudian mereka menyediakan sesuai dengan maunya konsumen atau maunya customer, kemudian juga multi produk.
Jadi tidak ada yang tersisa di sana. Termasuk hasnya atau sekamnya pun menjadi pelet untuk pakan ternak. Nah, kita bandingkan dengan yang ada di Indonesia, yang kita rata-rata kan small scale ya, atau petani skala kecil. Kalau kita lihat, nanti teman-teman bisa ngecek semua, kepemilikan lahan di petani di kita itu 0,3 hektar per kakak. Ini tahun 2015 yang lalu. Nah, terakhir saya belum berani publish datanya karena masih saya verifikasi juga dengan teman-teman dari kementerian, dari BPS, datanya itu 0,17 hektar per kakak. Artinya separuhnya dari tahun 2016. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, break even point-nya itu kan 1-2 hektar, jadi jauh di bawah BEP. Nah, ini bagaimana cara kita nanti agar yang 0,3 ini ya bisa sampai ke BEP. Nah, nanti kita lihat caranya. Nah, salah satu turunnya drastis kepemilikan lahan di kita itu adalah sistem warisan. Nah, dari sistem warisan ini kan kita bisa lihat, misalnya satu orang tua saya punya 5 hektar misalnya, punya 5 anak, untuk generasi berikutnya sudah tinggal 1 hektar. Cucunya kalau masing-masing masing-masing punya 2 cucu saja, itu tinggal 1 hektar. Nah, ini yang di kita menjadikan tanda petik apapun yang dilakukan di sektor pertanian ini kurang mendapat insentif yang layak. Karena apa? Karena BEP-nya belum tercapai. Nah, ini yang menjadi PR kita semua. Kalau kita bandingkan di Malaysia saja yang paling dekat ya, saya sempat diskusi dengan teman yang pernah S3 di sana, mereka menyatakan kalau di sana itu yang bisa diwariskan hanya 1 nama, misalnya pun anaknya 5 misalnya, tapi hanya 1, ya, sehingga 1 itu pun 1 blok, sekitar 10 hektar, sehingga apa? Sehingga luas lahan pertaniannya akan selalu tetap di sana. Yang kedua, kalau kita lihat di fenomena di petani kita, usia produktifnya itu sudah di akhir, karena rata-rata usia di atas 50 kan yang bertani di kita. Kemudian kalau kita lihat background-nya, Bapak Ibu petani kita memang hanya bagus, pengalaman bertaninya bagus sepanjang itu, tetapi tidak bagus dalam terutama pendidikan bertaninya. Sehingga apa? Sehingga respon teknologinya rendah. Untuk ganti varietas saja susahnya minta ampun ya. Jadi apalagi teknologi yang lain. Saya masih ingat persis bergabung dengan Balai Besar Padi di Sukamandi dulu tahun 98, tahun 2000 kita mengenalkan tracer, tahun 2001 kita ada combine, itu pas panen, yang di sana saat panen itu ada 1 hektar itu sekitar 200 sampai 300 orang. Itu combine dan tracer kita sudah dibungkus oleh jerami. Nah, mereka ngancam kalau sampai dipakai dibakar. Nah, seperti itu kan satu masalah bagi kita. Nah, akhirnya karena itu penelitian bisa jalan dengan catatan mereka dikasih tanda petik lahan yang bisa dikerjakan. Kemudian kalau yang ketiga itu petani kita khasnya itu fokus ke budidaya dari olah lahan sampai ke panen. Dan kalau kita tanya, mungkin Bu Hayati juga ngecek ini saya ya, status-status Facebook saya pernah menanyakan, ada nggak sih petani yang sudah merencanakan sejak tanam itu nanti mau jual kemana berapa? Ternyata 99% menyatakan belum. Jadi sejak awal mereka tanam, kemudian pas panen mereka baru sibuk mencari tanda petik ya, mencari pembeli yang dalam hal ini biasanya bandar atau tengkulak beras. Nah, ini yang menjadikan bargaining position atau posisi tawar petani kita biasanya lemah di sana. Kemudian keterbatasan dalam akses modal, baik itu perbankan. Nah, ini juga yang membuat semacam siklus bahwa setiap awal tanam mereka berhutang juga kepada ke penjualan misalnya, ke yang beli berasnya nanti.
kemudian juga terbatas juga akses ke pasar. Pasar bukan pasar dalam arti harfiah ya, tapi akses pasar yang bisa dijual di mana saja. Kemudian juga keterbatasan dari jaringan pemasaran. Nah ini jadi fokusnya hanya di budidaya. Ini yang menjadikan tadi posisi tawar petani kita menjadi kurang kuat. Yang berikutnya adalah single produk. Contohnya tadi dari bertanam budaya padi yang dijual gabah, kadang gabah kering giling, gabah kering panen utamanya, banyaknya di sana. Kemudian baru beberapa yang gabah kering giling dan sebagian kecil yang sudah ke beras. Nah, single produk tadi itu kan bukan produk sebenarnya, tapi masih bahan baku untuk produk yang siap saji ya, yang untuk beras ya. Jadi kan masih bahan baku. Nah, di mana-mana yang namanya bahan baku pasti harganya lebih murah dibandingkan dengan produk final produknya, produk akhirnya. Kemudian masih berbiaya tinggi, ini nanti kita lihat ada perbandingannya di belakang. Ini karena kenapa kok tinggi? Karena kita belum efisien, belum efektif, masih manual, kemudian beragam biaya sosial. Nah, kita juga kadang, tanda petik ya, kalau misalnya punya penelitian pun agak kerepotan juga dalam meng-SPJ-kan nih teman-teman semua, adik-adik semua. Karena apa? Misalnya SPJ-nya di tenaga kerja per hari cuma 80.000, ternyata di sana ada biaya lain kan? Ada rokoknya, ada kopinya, ada snacknya, ada makan siangnya, nah gitu kan? Nah itu akhirnya kan tanda petik ya, nambah tenaga kan gitu ya? Yang tenaganya itu tidak ada sebenarnya. Nah, yang seperti itu yang membuat kita berbiaya tinggi. Kalau kita hitung adik-adik semua pernah melihat analisis taninya, pasti akan jatuhnya jadinya lebih tinggi. Kemudian khas tadi good experience tapi not good educational, rata-rata belum mampu bekerja sama, ya. Bekerja sama dalam tim itu belum. Saya sampai saat ini masih belum ketemu, ya, hampir 20 tahun saya di pertanian ya, di Kementerian Pertanian, tapi belum pernah ketemu ada kelompok tani atau gabungan kelompok tani yang sudah orientasinya bisnis. Nah, selama ini yang terjadi, Poktan itu hanya sebagai perhimpunan atau kelompok yang adanya biasanya untuk menerima bantuan. Nah ini kan, nah ini yang ke depan harus kita ubah di paradigma seperti ini. Harus ke orientasinya profit. Kemudian masih mengandalkan kemurahan alam, ya ini masih teknologi padahal sudah ada semua. Kemudian masih intuisi, maksudnya masih belum misalnya belum memanfaatkan ada perakiraan cuaca dan sebagainya. Kemudian masih kebiasaan kalau misalnya ada, ini juga berhubungan dengan tadi kalau ada teknologi baru yang dimasukkan untuk jajar legowo saja dulu, ya, untuk tanam dua-dua kemudian lorong nggak ditanam, itu saja kesulitan kita lumayan berat di lapangan. Tapi begitu sudah tahu buktinya, alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak dipakai. Kemudian yang lain juga ada informasi, ada iklim, ada ketersediaan air, ada peramalan organisme bangun tanaman dan sebagainya. Ini masih belum masih menggunakan intuisi, belum melihat data ilmiah yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi. Kemudian masih merupakan tradisi, belum ke arah industri, jadi masih bersifat tradisi, belum ke industri. Kita lihat nanti ke belakang, ada ininya semua. Kemudian kalau kita lihat, adik-adik dan bapak ibu semua yang saya hormati, tinggi ini, mengapa bisa seperti itu? Karena tadi single product atau sendiri aja ininya yang dihasilkan, hanya kemudian juga belum terintegrasi. Masing-masing petani punya lahan misalnya 0,3 hektar, masing-masing menggarap 0,3 hektarnya. Padahal kalau disatukan, ya, dijadikan satu, kemudian banyak usaha yang dilakukan di sana, pasti akan lebih menguntungkan. Yang kedua masih manual dan padat karya. Nah, padat karya ini yang membuat juga biaya tinggi. Karena apa? Karena tenaga kerja, kosnya terbanyak. Yang ketiga, berulang kali saya sampaikan ya, menghasilkan single produk dan itu merupakan produk antara atau masih bahan baku.
Nah, kita lihat grafik yang pertama. Kalau kita bandingkan dengan Filipina, Cina, India, Thailand, Vietnam, biaya produksi per kilogram padi kita itu paling tinggi dibanding negara-negara yang lain. Apa yang paling tinggi? Di tabel berikutnya, di grafik berikutnya, itu yang buat tinggi adalah biaya tenaga kerja dan biaya sewa lahan. Nah, kita juga sebenarnya sudah memformulasikan beberapa cara, beberapa metode, beberapa pendekatan untuk menurunkan kedua hal tersebut. Salah satunya dengan korporasi ini. Nah, kemudian sebenarnya negara nggak kurang-kurang, pemerintah nggak kurang-kurang dalam memproteksi pertanian ini. Yang pertama, ini sampai saya ngecek kebetulan anak saya yang gede ada di STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, di perpajakan saya ngecek, ya enggak sih budaya yang dikenakan pajaknya, ternyata sampai saat ini belum dikenakan pajak budaya. Paling-paling yang ada kan pajak PBB ya, pajak bangunan bangunan, ya, pajak sawahnya saja yang ternyata juga lebih murah dibanding yang lahan untuk pemukiman. Kemudian sapras, baik waduk, saluran irigasi, tersier, primer, sekunder, sampai ke jalan usaha taninya, kemudian subsidi input, saprodi, baik itu pupuk, pestisida dan sebagainya, kemudian beberapa bantuan pemerintah, ada alsintan, ada benih, ada infrastruktur ya, kemudian yang lain juga ada harga patok pembelian pemerintah, harga patokan pembelian yang ditetapkan 4.200 per kilo itu GKP, kemudian juga asuransi. Ini beberapa bentuk proteksi yang sudah diberikan. Nah, kalau kita menengok teknologinya, sebenarnya semua teknologi budidaya itu sudah ada. Dari olah lahan, dari varietasnya yang produksinya tinggi, dari beragam varietasnya, mau yang merah, putih, hitam, mau yang indeks glikemiknya rendah, mau yang nutrisinya tinggi, mau yang apalagi ketan dan sebagainya, nggak cuma di padi, tapi juga di akapi, aneka kacang dan umbi, juga di serealia, jagung, sorghum dan sebagainya, ada semua. Kemudian benih juga disediakan, budidaya, teknologinya sudah lengkap, paket-paketnya lengkap, kemudian pengendalian hama penyakit juga ada, panen dan pasca panen, serta beragam teknologi untuk membuat produk olahan dan produk turunan. Nah, masalahnya sampai kalau kita pertanyakan siapa yang akan mengorkestrasi atau siapa yang menjadi dirijen untuk mencapai goal tersebut. Ya, tentu saja dimanapun di dunia ini negara atau pemerintahan fungsinya sebagai fasilitator, sebagai regulator, agar semua stakeholder tidak ada yang tanda petik terzolimi, semua diperlakukan adil. Nah, oleh karena itu ke depan yang kita harapkan sangat adalah para pelaku agribisnis ini, dari petani, dari off-takernya, dari juga yang kita harapkan sebenarnya adik-adik semua ini sebenarnya. Karena apa? Karena kita nggak mungkin kan untuk mengubah mindset petani yang sudah ada saat ini, kecuali memang generasi muda yang akan datang. Nah, pelapor bisnis ini, yang kita maksud di sini adalah petani, dalam hal ini bisa bersatu, bisa bersama dalam tim, sebagai potan maupun gapotan, kemudian orientasinya sudah bisnis, sudah mengejar keuntungan. Nah, kami juga sudah melihat beberapa kali, sudah sejak orde baru sampai orde terbaru saat ini mungkin ya. Nah, kita lihat semua sudah, ternyata potan yang sudah divestasi, mungkin nggak pernah catat kan, tapi dari kita ada catatannya, dari PSP sudah diberikan apa, kejenuhan alatnya sudah seperti apa, dari Dirjen Teknis Tanaman Pangan sudah diberikan apa saja. Kalau kita hitung kelompok itu sudah dapat berapa M sampai sekarang, tapi kok masih seperti itu aja, tidak ada perubahan yang berarti. So, apa yang salah? Nggak ada yang salah, tapi memang mereka belum nyampe. Jadi
masalah utama di kita adalah SDM-nya atau sumber daya manusianya. Oleh karena itu, harapan kita sebenarnya nanti dari adik-adik ini, nah, salah satunya ya dari Trunojoyo, nanti bisa sebagai profesional muda yang menggeluti ya di agribisnis ini. Nah, tahu tentang bisnisnya, tahu juga tentang pertanian, sehingga apa? Sehingga menggabungkan kedua aspek itu sehingga menjadi sebagai leader, sebagai manajer untuk teman-teman petani. Kemudian untuk pasar pemasaran, kalau pendekatan kami berulang kali juga ini disampaikan oleh Bapak pimpinan kami, itu kita adalah start from the end atau berawal dari finishnya, dari akhirnya. Dan kuliah, Mas. Dari yang dimaksud start from the end adalah dari pasarnya. Nah, tadi sudah saya sampaikan kalau hingga saat ini masih sebagian besar itu orang tanam itu tanpa tahu nanti mau dijual kemana dan berapa. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang video tadi sebenarnya itu pasar sudah di tangan karena dipetakan. Nah, kebetulan juga saya kenal dengan mungkin Bapak Ibu dosen atau mungkin adik-adik juga pernah di Facebooknya ada, mungkin lihat BUMR ya, Badan Usaha Milik Rakyat itu ada di Sukabumi contohnya, itu BUMR Pangan, punya Pak Luarso Sapa, dan dia juga dulu alumni Gajah Mada, jadi kita kenal di sana. Nah, itu bisa dicontoh, mereka juga IT-nya bagus, mereka punya pemetaan, tim pemetaan kemauan konsumen, sehingga pasar dipenuhi oleh maunya apa sih? Nah, gitu. Nah, itu yang bergerak ke arah sana. Kemudian untuk pasar di kita sebenarnya sangat amat luas sekali. Buktinya apa? Kita jadi tujuan ekspor negara-negara asing. Nah, karena apa? 267 juta jiwa tadi itu perlu makan. Seandainya 2/3 yang saja makan nasi, itu kan bisa, kalau kita lihat ya, 3 kali per hari. Nah, kalau kita hitung per orang itu masih tinggi, paling tinggi di dunia, 114 kilo per orang per tahun. Ini rekor kita, masih memang paling tinggi. Tapi alhamdulillah juga udah turun, dulu masih 138, sekarang sudah 114. Nah, ini pasar. Kebetulan kami juga pernah diskusi dengan teman-teman atas pertanian, Atani kita yang ada di Amerika Serikat, di Washington DC, di FAO, di Roma ada, di Eropa itu ada yang di Belgia, satu lagi yang di Asia Pasifik itu di Tokyo. Nah, mereka menyatakan kalau pasar Indonesia sebenarnya pasar pangan itu kita nggak perlu ekspor sebenarnya. Kita cukup pasar dalam negeri kita, kelola sebaik-baiknya. Saat panen dikelola, saat nggak ada panenan, nah sampai itu tidak jadi masalah. Karena apa? Kalau kita lihat teman-teman semua pasti kalau ada impor 2 juta ton per tahun ya, 2 juta ton saja, padahal kalau kita bandingkan dengan hasil kita sendiri yang 38 juta ton dengan 2 juta ton kan belum ada apa-apanya, tapi ya biasa media kan seperti itu ya, framing saja. Oke. Tapi juga sebagai feedback kita, kalau yang kita lakukan harus lebih dari itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pemenuhan untuk kebutuhan industri, ya, industri pangan. Nah, kita lihat nanti produk-produknya apa saja. Kemudian dari budidaya padi ini contohnya itu nggak cuma pangan tapi energi. Mungkin teman-teman juga pernah lihat semua, ada pembangkit listrik tenaga sekam. Coba lihat, cek, ada di Korea Selatan, ada di Thailand, ada lagi di Malaysia kalau nggak salah, Malaysia, Vietnam mereka juga sudah punya. Nah, ini seperti kalau yang di Indonesia ada, itu contohnya di PG, perusahaan gula ya. Mereka kan kalau musim giling pasti surplus ini ya listriknya. Karena apa? Mereka punya bekas gilingan tahun kemarin, bekas ininya yang sudah diperas itu, ampas tebunya dipakai untuk dibakar, kemudian panasnya dialirkan untuk menggerakkan turbin, turbinnya dengan generator,
kemudian menjadi pembangkit tenaga listrik. Nah, ini juga sebenarnya bisa seperti itu kita. Kemudian kosmetik, furniture, sekam yang bisa dipakai untuk MDF misalnya ya, untuk papan partikel pun sampai saat ini juga belum. Bahkan di Korea Selatan, sekam padi pun sudah diambil silikon, ya kan ada silikannya di sana, diproses menjadi silikon untuk jangan-jangan dijual ke kita kayak Samsung gitu ya, untuk semikonduktornya juga dari sana. Nah, kemudian dari tradisi menjadi industri yang tadi disampaikan itu dikuasai dari hulu sampai ke hilir, kemudian dari budaya masyarakat, kemudian menghasilkan multi produk, tidak hanya satu, tetapi semua produk yang ada di sana dijadikan produk, dijual dan memiliki nilai ekonomi. Nah, ini contoh potensi pengembangan produk padinya. Yang saya tandai tanda panah, ini kan yang saat ini terjadi. Budaya padi hanya sampai ke gabah saja. Kalau kita lihat gabah baru merupakan produk antara kan, baru produk belum jadi, sehingga nilainya nggak seberapa, nilai ekonomisnya. Nah, seandainya gabah diteruskan, ditambah RMU saja, itu sudah jadi dua sebenarnya. Bisa jadi beras, jadi menir, jadi dedak, jadi sekam, yang kalau diturunkan lagi, masih banyak produknya. Gabah pun bisa jadi dua, ada juga yang jadi benih, nanti benih juga ada secondary grain-nya, juga bisa jadi pakan, pelet ya, utamanya kalau mau diproses lanjut. Kemudian biomasa yang ada, padi itu akan menghasilkan jerami, yang tentu saja saat ini kebanyakan, nanti kita lihat di belakang, kebanyakan masih dibakar saja. Kami mungkin kalau di Jawa Timur, di Madura, Jawa Tengah, Jogja sudah banyak dipakai untuk pakan, itu bagus. Kemudian dan sebenarnya masih bisa dibuat produk-produk yang lain, nanti kita lihat satu-satu. Nah, ini pohon industri padi, contohnya dari semua proses sebenarnya menghasilkan nilai ekonomi di sana. Misalnya jerami saja yang selama ini dibuang, kalau dijadikan jerami segar untuk pakan, itu kan nilainya bisa menjadi 10.000 per kilo, tapi selama ini free saja. Kemudian juga bisa jadi dekorasi, bisa jadi alas dan sebagainya. Itu apalagi kalau di Jepang jadi tatami ya, jadi tikar yang Jepang itu mahal sekali. Kemudian bisa jadi media dan seterusnya, Anda bisa cek ke sana, semuanya ada nilai ekonominya. Kemudian nah, kita masuk korporasi. Korporasi yang dimaksud apa? Adalah one area, satu area besar, satu hamparan lah minimal ya. Kemudian di sana ada satu manajemen yang mengelola. Kemudian menghasilkan multi produk. Nah, petaninya akan mendapat double income. Dari mana? Dari dividen sahamnya, yaitu luasan lahannya yang dipakai untuk korporasi. Yang kedua, upah sebagai pekerja. Jadi dia dua nanti, dia bisa dapat sebagai upah hariannya dia dapat, bisa mingguan, bisa harian, bisa bulanan. Yang kedua bisa dengan luasan, atau kalau koperasi kan SHU-nya ya, ini dari dividen sahamnya yang berupa luasan. Kemudian luasan lahan masing-masing. Kemudian juga terjadi konsolidasi usaha dan konsolidasi lahan. Kemudian beragam aktivitas kegiatan ekonomi, terutama di off-farm-nya, setelah panennya, dengan bahan baku dari proses samping dari budidaya tadi. Tadi ada jerami, ada sekam, ada menir, dan seterusnya. Itu kalau diproses, bisa dilihat di sampingnya, di tab gambar sampingnya, itu dari bisa jadi beragam produk. Nah, kalau ini dikelola satu manajemen, kemudian masing-masing misalnya yang di RMU ada satu, nanti beras pecahnya jadi lontong sayur, jadi lontong instan misalnya, atau tempat instan sebagainya, satu usaha, kemudian sekamnya akan jadi MDF di satu usaha, sekam jadi biochar satu usaha, dan seterusnya. Pekerjanya siapa? Pekerjanya petani tadi, ya, petani yang dalam kawasan tadi. Itu semuanya akan bekerja. Nah, usaha yang dimaksud seperti ini, ada produknya, ini multi produk, ada misalnya ada berasnya, ada beragam berasnya, ada yang sebagai jamur perang, ada untuk beragam usaha satelit misalnya peternakan, ada
ayam, ada bebek, ada entok, dan seterusnya, kerajinan, kemudian lebah madu misalnya, kemudian ada sekam, piucar, asap cair, ada pengemukan sapi, kambing, domba, dan seterusnya, kemudian juga usaha kuliner di sana, itu sangat bisa menggerakkan korporasi tadi. Kemudian apa yang dimaksud dengan konsentrasi usaha dan lahan, ini maksud kami, mungkin barangkali yang sampaikan ya, yang usaha tadi konsentrasi usaha itu adalah multi produk, bandingkan dengan yang single produk tadi kan, kalau hanya budidaya padi dapatnya gabah, ya per kilonya paling 4.000 sampai 5.000, tapi kalau multi produk tadi udah lihat gambarnya banyak sekali produk yang bisa dihasilkan dengan nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Kemudian semua pekerja, baik di on-farm maupun in off-farm, konsolidasi lahan, nah ini yang hingga saat ini masih kesulitan. Karena karakter petani kita, tanah itu pusaka, belum diartikan sebagai media untuk bekerja sama, yang untuk menghasilkan kepentingan bersama, itu belum sampai ke sana. Nah, dengan konsolidasi lahan, kita harapkan sebenarnya meningkatkan BIP. Contohnya gini, gampang-gampangnya. Satu hamparan, misalnya luasnya 50 hektar misalnya. Petani saat ini kepemilikan lahan hanya 0,3 hektar, sehingga dalam 50 hektar tadi ada sekitar 150 petani. Ini saya terus terang, mohon maaf teman-teman, karena BIP-nya 2 hektar, usaha apapun, mau di istilahnya 60 jam di lapangan pun, belum akan sesuai hasilnya. Karena apa? Karena break even point-nya belum terlampaui. Oke. Yang 0,3 bisa menjadi 2 gimana? Ya 150 orang tadi, kalau hanya 50 hektar, berarti kan sekitar 25 petani saja. Oke. Sehingga idealnya ya dalam 50 hektar tadi, ambil 25 petani yang hebat-hebat nih, yang produksinya tiap musim paling tinggi. Ajak, buat dia sebagai tanda petik pekerja ya, bukan pekerja, tapi yang membudayakan lahan di sana sehingga hasilnya maksimal. Lainnya kemana? Beragam usaha off-farm tadi. Ada yang di penggilingan, ada yang di beras tadi, ada yang di beragam, ada peternakan, ada budidaya jamur perang, ada membuat MDF, ada membuat sekam, arang sekam, ada yang membuat asap cair dan sebagainya. Itu sekarang ini belum ada yang menggerakkan seperti itu. Kemudian yang berikutnya usaha satelit berbasis pertanian. Nah, ini yang saya sebut tadi, usaha satelit berbasis pertanian. Kalau kita lihat tabel di sampingnya, gambar di sampingnya, lihat jumlah petani, dan lihat perbandingan luas lahan di Indonesia. Semakin tahun semakin menyusut, dan itu menjadi PR kita bersama. Nah, kita bandingkan sekarang antara agribisnis dengan yang tradisi. Yang agribisnis, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar saja, yang di multinasional, itu mereka sampai melakukan merger, tujuannya apa? Tujuannya menggabungkan kekuatan, baik itu aset, baik itu modal, baik itu skill, tenaganya. Bandingkan dengan kita, yang perusahaan besar saja, mereka masih merger untuk menguasai pasar, untuk memperkuat sumber daya mereka, untuk menguasai pasar. Lah ini, petani sendiri-sendiri, lahannya kecil lah ini. Nah ini kan ibaratnya tidak apple to apple memang, tetapi itulah kondisi nyatanya. Kemudian yang kedua, multi produk dan single produk. Kita lihat contoh yang gambar yang pojok kanan atas, Unilever saja, dia punya beragam produk di sana, dari pasta giginya dia udah berapa, seolah-olah di pasar bersaing, padahal itu punya mereka semua. Bandingkan dengan single produk yang tadi, gabah kering panen. Jauh perbandingannya, dan enggak apple-apple. Yang ketiga, pemasaran. Nah, ini paling mudah adalah perusahaan otomotif, ya, yang paling mudah gambarnya, contohnya itu. Mereka produksi, mereka memasarkan, mereka sampai punya jaringan pemasaran, mendrive pasar. Nah, sebenarnya untuk di pertanian kan pasarnya sudah jelas, hanya memang dikuasai oleh pihak lain. Nah, ini yang bukan kita mau berebut pasar, bukan, tetapi karena yang punya barang akan lebih bagus kalau
juga mengetahui sampai ke pasar, pemasaran, jaringan distribusi dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga harga tidak dipermainkan. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu adik-adik cek, kalau harga di pasaran cabai itu sampai 100.000 misalnya, bahkan lebih misalnya, berapa harga di petani? Ya akan lebih dari 10 sampai 20.000. Yang 80.000 tadi siapa yang menikmati? Bukan produsen. Nah, ini yang harus kita bukannya middleman nggak boleh untung, boleh, tapi yang wajar, ya. Karena apa? Ini pemilik barang, kalau harganya yang menjeritkan juga yang di konsumen juga ya. Nah, ini ada permainan di middleman. Nah, ini didirectkan, bisa diinikan dengan memperkuat petani dengan modal korporasi tadi. Nah, ini keuntungan bisa balik ke petani lagi, sehingga nantinya kesejahteraan juga akan meningkat. Kemudian kita cek berikutnya. Nah, ini beberapa contoh saja yang saat ini terjadi. Sedamianya dibakar seperti gambar pojok di atas, padahal masih bisa beragam fungsi, ekonomi yang sangat tinggi, yang bisa untuk media jamur perang, jamur tiram dan sebagainya, beragam pengembuan. Dan kita juga tahu per tahun kita hingga saat ini masih impor daging sapi utamanya. Nah, itu juga dari sana sebenarnya tekniknya sudah ada, teknologinya sudah ada, bagaimana mengembangkan dengan media jerami ini dengan dibuat silase dan seterusnya. Ini adalah produk utamanya, ada beragam, misalnya ada yang suka beras pecah kulit disediakan, beras sosok, beras campuran. Nah, misalnya sampai saat ini kan juga belum sampai ke sana. Baru satu penggilingan produknya dapatnya ya ini, nah gitu kan, belum sampai ke misalnya ini beras khusus, ini beras dan seterusnya, belum sampai ke sana. Ini beberapa contoh yang lain, ada beras berpigmen, ada merah, ada hitam, ada yang mixed rice, sudah dicampur. Kalau kita lihat harganya, nah memang ada peraturan pemerintah ya, atau bahkan undang-undang itu ya, saya nanti cek lagi. Ada kriteria beras premium, ada kriteria beras medium, dan itu ada patokan harga tertingginya. Oke, kalau seperti itu, jangan main di sana. Caranya gimana? Di mix, main di beras khusus. Beras khusus itu nggak ada patokan harganya. Mau dihargai mahal sekalipun, no problem. Sehingga apa? Kalau itu asal komposisinya dicantumkan di kemasan, apa saja, kemudian manfaatnya apa. Kalau bunyinya healthy food, pasti lakunya bisa lebih tinggi. Jangan salah, konsumen-konsumen yang saya sampaikan tadi di Indonesia, itu dibuat petanya dulu, yang kalau yang mau main di pasar tradisional yang berapa, yang mau di medium berapa, yang mau pasar khusus seperti ini berapa. Teman-teman yang di ekonomi pasti lebih ngerti seperti ini. Kemudian ada lagi beras yang indeks glikemik rendah, yaitu yang lebih cocok untuk yang penderita gangguan penyakit degeneratif ya, ada jantung, kolesterol dan sebagainya, ini aman dikonsumsi. Apa aja jenisnya? Ini contohnya beras-berasnya. Kemudian ada ini juga masih sama. Nah, ini yang sudah ada di pasaran. Ada varietas cisokan, kemudian ada yang profiling. Ini lihat harganya luar biasa. Jauh di atas harga premium. Ada lagi beras premix, ini di Cina ya, ada yang namanya nasi Hainan dan seterusnya, ada 1001 dan seterusnya di merek pasarnya. Itu ini apa sih? Beras instan. Ini kan masih mahal, lihat harganya masih mahal. Nah, bandingkan dengan, boleh sebut merek ya, karena kan kuliah nggak masalah ya, mie instan, taruhlah Indomie saja, yang paling top-topnya ya. Ada kan yang harganya 2.500 per bungkus, itu tinggal seduh, tinggal kasih air panas, selesai. Ini adik-adik mahasiswa yang paling ngerti ini. Tenang saja juga pernah di mahasiswa kan. Nah, ini yang hingga saat ini juga belum sampai ke sana. Nah, dan itu setiap tahun, coba kalau lihat tuh, bantuan-bantuan banyaknya pasti mie instan. Coba kalau larinya ke beras ini seperti ini. Nah, pasti juga ujung-ujungnya nanti kebutuhan akan beras akan meningkat, sehingga bisa diboost lagi produksi. Kalau produksinya naik, otomatis insentifnya
ke teman-teman petani juga akan naik. Ini produk samping yang lain, ada beras penggilingan, itu ada beras kepala, beras patah, sebagainya, itu bisa dengan produk seperti ini, dan harganya juga lumayan tinggi. Kemudian yang luar biasa lagi, jenis produk yang lain dari beras patah menir, ada susu beras, ada lontong instan, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat harganya, dari 5.000 per kilo menjadi 76.000, dan teknologinya sudah ada, sudah. Beras patah menir dan sebagainya jadikan yang instan, ini juga sudah ada teknologinya. Sudah ada. Kalau ini teman adik-adik yang mahasiswi ya, itu ada lihat skin food, itu kan ada yang harganya sampai 100.000 per 100 gram, padahal itu sama saja ya, beras yang ditepungkan, kemudian dikasih bermacam 90.000 minimal, per ini bisa dicek di yang lain, bisa di Shopee, di Lazada, dan sebagainya, bisa dicek. Sekam, beragam produk, kita cepatkan saja. Juga sama. Nah, tidak hanya padi, di produk tanaman pangan yang lain, misalnya kacang hijau, untuk dipangan saja, kita masih kerepotan menyediakan. Porsi terbesar kacang hijau saat ini, itu untuk bakpia ya, isi bakpia, itu paling banyak, kemudian yang kedua di minuman, dan untuk bubur instan, bayi utamanya. Nah ini semuanya masih, kita pun masih impor juga, padahal istilahnya kacang hijau juga dengan disebar saja sudah jadi, 2 bulan kemudian panen. Kedelai juga demikian, kita tiap hari makan tahu tempe, tapi kedelainya impor, tapi kita ribut dengan transgenik ya, padahal yang kita makan adalah produk transgenik gitu kan. Kemudian ubi jalar juga demikian, jagung juga demikian. Nah, kita lihat sekarang seperti apa saran masalah beras yang ada di Indonesia. Itu pasar sebenarnya terbuka sangat luas, yang ada di level komunitas, baik itu komplek perumahan, baik itu karyawan, atau baik itu PNS, TNI, Polri, itu bisa ada nih, saya pernah diskusi dengan salah satu gapotan, tapi gapotan ini muda, luar biasa, masih anak muda, dia mengolahan sekitar 12 hektar, kemudian dia dengan satu komplek perumahan, mungkin Bu Hayati tadi, Bu siapa yang dari Gajah Mada mungkin tahu, di sana ada perumahan dosen di daerah Minamartani, Sleman, Tanjung Catur, itu perumahan itu dipasok oleh satu produk dari teman-teman ini. Nah, yang membiayai ya konsumennya, usernya, sehingga dihitung per kilonya dapat sekian, 12.500 kalau nggak salah. Nah, dengan tanda petik organik. Nah, itu pun bisa dimanfaatkan seperti itu. Kemudian lokal, ada kawasan, desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Pernah kita lihat, ini teman-teman yang di ekonomi pasti lebih ngerti, kebutuhan itu berapa, kemudian baik harian, mingguan, dan seterusnya, dipetakan seperti apa butuhnya, kemudian adakah masuk dari wilayah lain. Nah, kemudian ada, mungkin kemarin sempat ramai juga, ada wilayah itu ada defisit, ada yang surplus. Nah, yang wilayah defisit ini kan sebenarnya pasar potensial sekali, dan itu biasanya pasti ada di kelurahan, ada di kota, kemudian kita bisa naik lagi levelnya ke kabupaten, provinsi. Ini bisa dengan kontrak pengadaan, disalurkan ke sana, hasil produksinya, dapotan-dapotan tadi lari ke sana, jelas ininya kan. Kemudian ada jaringan atau distributor yang masing-masing daerah defisit, kita punya perwakilan di sana untuk memasarkan produk kita. Kemudian terakhir di antar negara, mau bisa itu di bilateral, regional maupun internasional. Nah, karena metode pemasaran itu beragam, bisa offline, bisa online. Yang offline ya kita lihat seperti sekarang ini banyak pasar, gerai, toko, warung, dari minimarket sampai hipermarket, itu yang modern, sama aja. Kemudian online kita bisa membuat hub sendiri, yang atau manfaatkan sudah ada, free. Ada Lazada, Tokopedia, Shopee, Walex, Linggo, dan apapun ya, Blibli dan sebagainya, itu semuanya free. Tapi kalau mau lebih bagus, punya hub sendiri, atau punya hub sendiri juga, masuk di free juga nggak masalah.
Nah, ini peta, bukan peta ya, maaf. Ini kalau kita lihat kasus Indramayu contohnya, seperti apa jalur perdagangan berasnya dari petani, kalau masuk penggilingan kecil, biasanya untuk konsumen. Bagus. Permisi dulu Ya, Bu. sebentar. Itu apa Siap. materi presentasinya hilang? Oh, mohon Coba maaf, Bu. ditampilkan lagi. Oke. Coba ditampilkan lagi, ya. Iya, siap, Bu. Tampil Sudah lama videonya hilangnya, Bu? panjenengan. Sudah lama hilangnya, Tadi Bu? soalnya ada yang, oke, tadi ada yang kayaknya nggak sengaja ngeklik presentasi, Oh, jadi presentasinya jangan ketutup. Oke, jenengan coba oke. presentasi lagi. Yang tampil video panjenengan. Oke. Oh, baik. Sudah lama hilangnya, Bu? PowerPoint-nya nggak tampil. Oh, Bu. Oke, sampai di sini. Ini udah kelihatan, Bu? Ya, sudah. Nah, ini contoh pasar beras yang ada di, kita melihat yang ada di salah satu sentra beras di Indramayu. Kalau dari petani, pedagang kecil biasanya langsung ke penggilingan kecil, kemudian akan ke konsumen lokal. Tapi kalau biasanya dengan oleh kolektor atau pengepul, biasanya ke penggilingan yang medium atau yang besar, kemudian mereka akan masuk ke pasar induk, atau mereka punya perwakilan di tempat lain, bisa di Cipinang, bisa di Johar, atau mereka punya memang punya toko ya atau agen distributor di provinsi atau kabupaten lain. Nah, ini sama dengan yang tadi, cuman lebih detailnya saja ini ya. Kemudian, nah pasar sebenarnya yang masih terbuka lebar dan kita juga sudah 2020 yang lalu ya, Januari kalau nggak salah, tanggal 20-an akhir ya, tanggal Januari, Pak Presiden kita ke Abu Dhabi, ada investor ke sana yang nantinya akan ke sini, dan kita juga minta dibukakan pasar beras yang ada di sana. Karena apa? Karena setiap musim haji justru ini jemaah haji kita kan terbesar di dunia ya, 200.000 per musim haji per tahun. Dari mana berasnya? Dari India, dari Pakistan, dari Bangladesh dan seterusnya. Nah, kita minta paling enggak dari porsi kita ada. Karena apa? Dengan membuka porsi tadi, otomatis barang kita masuk ke sana, keuntungan juga akan masuk kita. Yang berikutnya, pasar Afrika sampai saat ini belum tersentuh. Kita juga belum punya perwakilan di sana, padahal istilahnya hasil sortiran terjelek pun, kalau ke Afrika pun masuk sebenarnya ya. Tapi ini ya kita buat yang bagus lah intinya ya, yang nggak ada untuk pasar ekspor. Tapi intinya kalau yang di Afrika apapun bisa masuk sebenarnya. Kemudian modal pembiayaan korporasi, nah ini bisa dibiayai oleh komunitas seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya beras. Kemudian ada juga yang konsumennya nih, calon konsumennya sudah pasti mereka membiayai sejak produksinya. Nah, hasil di luar itu adalah miliknya yang membuatkan, miliknya petani ini tadi nih. Tapi ya harus potan nggak potan. Kalau sendiri saya yakin pasti nggak akan tercover. Investor lain nanti kita lihat belakangan bisa. Kemudian perbankan ini yang didorong pemerintah saat ini. Sebenarnya adalah satu lagi ini konsorsium BUMN. Tapi ini juga sebenarnya ada videonya. Nanti saya share ke Bu Hayati saja. Kalau saya klik mungkin juga nggak akan ini. Dan ini kita lihat contoh gambarnya ini. Ini pedagang di pasar langsung mengunjungi petani langsung di kebunnya untuk menjalin kerjasama memutus rantai tengkulak. Ini di mana nih? New South Wales di Sydney. Bahkan di Australia pun contohnya di sana pun sama. Karena tadi harga di produsen dengan di konsumen terlalu jauh, sehingga apa? Nih, di direct. Itu pun nggak masalah. Nah, ini tadi yang kita dorong agar potan tadi sampai ke sana ininya, perannya. Nah, ini polanya, pola pengembangan kawasan, tapi intinya gini, korporasinya, ini ada petani, potan, kapotan, produsen, nanti hasilnya diambil oleh swasta atau avalis atau off-taker, dibiayai oleh perbankan. Intinya kan gitu. Nah, kemudian avalis ini baru masuk ke pasar atau masuk ke
konsumen. Nah, tapi kalau cara seperti ini boleh, monggo, nanti kita diskusikan, boleh. Tapi cara yang lain ada juga. Ini dari Kementerian Desa, itu ada yang kita sebut dengan Prukades, aduh singkatannya apa dulu, lupa saya itu, program unggulan kawasan pedesaan kalau nggak salah. Nah, mereka punya dana desa, yang dana desa itu diwujudkan nanti dalam BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu sebagai off-taker atau avalis tadi, baik membiayai usaha taninya maupun nanti take over hasil panennya, kemudian juga sama masuk ke pasar. Pasarnya bisa macam-macam, bisa masuk ke Bulog, bisa masuk ke pasar tani, bisa masuk ke gerai, bisa masuk ke BUMN misalnya, atau ke mitra BUMDes. Pembiayaan bisa dari BUMN yang lain. Nah, ini kira-kira seperti itu ininya. Nah, nanti yang terakhir kita lihat yang versi Kementan. Nah, ini yang baru saja kita minggu kemarin ya, ini benar-benar ini adik-adik dan teman-teman Universitas Akademika Atmaja baru pertama ini dapat nih ini ya. Belum di kemana-kemana kan ini. Model penguatan pengembangan industri pangan lokal. Nah, ini juga sama. Kelompok tani sebagai penyediaan bahan baku untuk ini. Nanti ada kontrak, kemudian akan memproduksi di kawasan tertentu, misalnya sagu, jagung, dan kayu kan yang dikembangkan akan 3 itu. Kemudian dukungan dari instansi terkait, kemudian ada kelompok usaha, olahan, kemudian olahan ini yang ke pemasaran. Seperti ini juga oke-oke saja. Monggo. Kemudian, nah ini contoh yang korporasi jagung sudah melibatkan off-taker dari swasta. Ini ada KEP, kelompok ekonomi petani. Nah, ini intinya ya potan-potan tadi. Dia sudah bekerjasama dengan pabrik pakan untuk menyediakan jagungnya. Kemudian dia juga bekerjasama dengan benih, supplier benih, pupuk pestisida. Kemudian petani ini sebagai anggota dari KEP-nya tadi mengajukan kredit kur pribadi, karena yang bukan aku dan karena yang mengajukan nama pribadi, tapi dikelola oleh KEP seperti ini. Nah, ini akan lebih memudahkan semuanya. Kemudian, nah ini nanti bisa dilihat teman-teman semua perjanjiannya apa saja antara petani dengan bank, antara petani dengan mitra, antara bank dengan mitra, semuanya ada kerjasama yang bisa dilakukan, ditandatangani dan seterusnya, dan untuk dieksekusi. Ini masih bisa kita diskusikan. Kemudian ini model ininya ada konsultan saprodi, ini petaninya tadi, ini juga sama saja. Kemudian, nah dalam masa tanam selama 4 bulan ini kan hanya di budidaya. Produk lain yang diambil kan kalau sampai ke pabrik pakan, ini kan hanya bijinya, jagung pipil. Tongkolnya, batangnya, dan sebagainya kan belum dioptimalkan. Nah, ini adalah bisa dioptimalkan di KEP ini. Modalnya dari mana? Dari bank. Nanti kita bisa lihat satu persatu. Oh, belum ya? Sudah hampir, sudah hampir selesai. Nah, terakhir, yang untuk yang di terdampak COVID, kita karena setiap kali menyampaikan sharing, kita harus sampaikan juga tindak lanjut untuk new normal di sektor pertanian apa saja. Nanti kita lihat teman-teman semua aktivitas dari sampai ke bimbingan teknis dan sebagainya. Nanti bisa dilihat potensi pemaparannya sampai ke harus seperti apa implementasinya. Nah, karena ini stimulating debat, kita diskusikan, monggo. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Seterusnya waktu saya kembalikan ke Bu Hayati untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih Bu. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Adik-adik mahasiswa, tadi yang disampaikan oleh Pak Agus ya, terkait dengan korporasi yang berhubungan dengan tanaman pangan. Tadi beliau menyampaikan bahwa kepemilikan lahan
di Indonesia itu hanya 0,3, enggaknya 0,3 Pak, 0,2 kalau nggak salah terakhir ya sekarang ya, Iya. hektar. Sementara BIP-nya itu 2 hektar, jauh banget itu ya, jauh banget. Nah, ini kalau dihubungkan dengan sustainability, iya, bagaimana bisa berlanjut ya? Kita belum ngomong sustainability sumber daya. Untuk kepemilikan lahan aja lama-lama habis karena faktor warisan tadi itu. Silakan buat adik-adik mahasiswa, waktu untuk kalian yang mau bertanya, saya buka 3 penanya, silakan. Siapa yang mau tanya? Halo, Ada nilai lebih loh ya. Assalamualaikum Ibu. Ya, sebutkan nama. Saya Karisma Intan, Hmm? Prodi Teknologi Industri Pertanian. Izin bertanya. Gini, tadi kan Bapak Agus mengatakan bahwa kelompok-kelompok petani itu tidak sampai mendistribusikan produk pertaniannya pada petani itu enggak mendistribusikan dulu, Bu. Jadi kayak hanya bagian itu masih disimpan gitu. Dan rata-rata petani memilih mendistribusikan produk pertaniannya kepada yang biasanya harganya tidak menetas. Padahal pemerintah sendiri memiliki bulog yang secara garis besar badan usaha milik negara yang menampung produk pertanian dari petani-petani tersebut. Apa sih Bu kendalanya mengapa petani lebih memilih mendistribusikan ke tengkulak-tengkulak daripada ke bulog sendiri? Seperti itu. Terima kasih Bu. Oke. Baik, langsung aja Pak Agus ya. Jadi biar kita nggak menunggu sambil lalu menunggu, kita pertanyaan dari Adik Harisma Intan Enggara Panjarika. Wah, namanya panjang banget ya. Terkait dengan bagaimana tani itu kan lebih memilih untuk menjual produknya ke tengkulak, padahal pemerintah mempunyai lembaga bulog namanya. Bagaimana itu kendala-kendalanya apa gitu Pak? Mohon Pak segera ditanggapi aja. Baik, terima kasih. Bagus sekali nih pertanyaannya, Bu. Juga sama, banyak kita diskusi tentang hal ini ya. Nah, kita lihat teman-teman, luas lahan pertanian di Indonesia itu berapa sih totalnya? Mungkinlah jawabannya ya, luas baku kita itu sekitar 7,1 tadi ya, 7,1 juta hektar. Tapi gimana kok bisa kita per tahun bisa panen sekitar 12,2 ya, 2 juta hektar. Nah, karena apa? Karena IP atau indeks pertanaman. Jadi ada sawah kita yang setahun itu bisa panen sekali, ada yang setahun bisa 2 kali, ada yang setahun bisa 2,5 kali, bahkan ada yang bisa 3 kali. Nah, maksudnya yang 2,5 kali tadi, dalam 2 tahun itu bisa 5 kali musim tanam padi misalnya. Nah, itu kira-kira luas lahan 7,1. Taruhlah 7,1 tadi juta hektar dikalikan rata-rata produktivitas nasional kita saat ini kan 5,4 ya, 5,4 ton per hektar. Itu sudah sekitar berapa? Hampir 40 juta ton. Oke, 40 juta ton itu kalau kita lihat satu musim saja, ya 7,1 kali 5 tadi, 40 juta ton, hingga saat ini kapasitas bulognya, gudang-gudangnya tidak akan cukup satu. Oke. Yang kedua, kalau kita lihat kembali ke bulog, apakah bulognya salah? Tidak. Coba adik-adik cek lagi, fungsi bulog apa sih? Penyangga pangan, penyangga stok ya, lebih good ya. Sehingga apa? Yang disimpan di sana adalah cadangannya kan? Cadangan kan yang kan? Nah, di negara-negara maju, cadangan pangannya itu sampai ada yang 3 bulan sampai bahkan sampai ke 3 tahun ada. Sementara di kita karena masih belum
maksimum ya berkembangnya ya, itu maksimum itu masih hitungannya sekitar 18 sampai 20 hari. Nah, ini sebenarnya kita berpikir sekalian ya, kalau segitu kan ya itulah kalau misalnya kita perang ya selesai kita. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini dengan COVID aja yang nggak kelihatan aja kan pangan kita tidak kelihatan indah. Nah, kenapa nggak Bulog? Tadi satu pertama kapasitas, yang kedua kita lihat harga patokannya yang diberikan oleh Bulog. Karena Bulog ini terikat oleh undang-undang, lihat pengadaan beras yang dia beli, yang masuk ke produksi dia harganya berapa? Selalu kalah bersaing dengan harga tengkulak. Nah, oleh karena itu, kalau dia mau bersaing, ya pasti dengan harga tengkulak. Ini contoh kasus saja. Misalnya nih, ada petani binaan, sudah sejak awal dipatok harga. Flat misalnya, mau dibeli nanti 5.000 per kilo GKP. Tapi ada tengkulak lain yang masuk dengan harga 5.100 saja, petani kita pasti kabur 5.100. Meskipun sudah ada kontrak, ada metere, bagi mereka itu. Nah, ini yang juga harus menjadi kita semua, interest kita semua, bahwa itu berkasus hukum. Tapi nanti kalau sampai kasus hukum akan ramai lagi, yang salah pemerintah lagi gitu kan. Seperti itu ya. Jadi di Arisma dan teman-teman yang lain juga, satu tadi kapasitas, yang kedua dari sisi Bulog, mereka adalah badan penjaga. Sehingga apa? Kalau kita lihat coba, mereka kan kebanyakan dapat berasnya dari luar kan malah ya. Karena apa? Yang masuk harga segitu, oke, taruhlah yang sekilo 7.000 lah. Kalau kita kan paling jelek itu berapa liter? 7.500 itu per liter loh ya. Per liter itu berapa itu? 3/4 kilo ya. 8 on, sekitar 8 on lah. Kalau 1 kilo kan 1 on. Nah, harga di tingkat ini aja, di tingkat pedagang aja ya, itu sudah paling murah 7.500. Nah, kalau Bulog harus dapat harga yang 7.000 sampai di gudang dia per kilo, nggak akan dapat. Nah, dia pasti dapat di luar negeri. Mengapa di luar negeri bisa lebih untung? Lebih ini. Tadi lihat tabelnya bahwa usaha budaya padi per kilonya di kita itu paling tinggi dibandingkan dengan China, dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan yang lain-lain. Karena biaya tenaga kerja kita, biaya sewa lahan kita lebih tinggi dibanding yang lain. Nah, ini yang perlu. Mungkin kira-kira seperti itu Bu Hayati. Dan tadi Bu Harisma. Ya, monggo. Ya, begitu ya. Jadi memang kapasitas gudang juga terkait dengan harga, terkait dengan bahwa Bulog itu sebagai penyangga cadangan pangan aja ya. Jadi sehingga nggak nutut, dan ini berkaitan dengan harga juga deh ya. Harga ternyata kalah bersaing. Bulog hanya mampu beli harga di bawah, nggak nutut di HPP-nya petani kita gitu ya, sehingga petani lebih memilih untuk menjual di luar. Ditambah lagi mungkin jumlah produksi petani kita juga terbatas ya. Mereka paling 0,2 hektar itu berapa sih yang mampu diproduksi? Itu pun untuk kebutuhan setahun nggak cukup ya Pak ya, kalau misalkan kita konversikan begitu. Begitu ya Dek Karisma. Dua pertanyaan lagi, silakan nyalakan mic-nya yang mau bertanya. Tidak ada dari 100. Oke. Nama saya Yulia Ambarwati dari kelas A, prodi industri pertanian. Di sini kan saya mau bertanya, lahan pertanian di Indonesia kan cukup besar Bu. Kan hasil panennya juga cukup besar. Kok di Indonesia ini masih itu ya
masih ekspor kayak beras kayak itu tuh Ekspor apa dari impor? ya impor impor kayak Eh, hasil panen itu masih dari luar apa hasil panen petani rakyat ini kurang mencukupi bagi warga Indonesia gitu. Oke, sudah, Sudah Bu, sudah Mbak Yulia? sudah. Sudah, oke. Begitu Pak Agus. Kita kan Yaitu, lahannya luas, panennya banyak, kok masih impor? Apa nggak cukup sih? Gitu loh. Monggo. baik, baik, baik. Terima kasih pertanyaannya tadi di Yulia ya. Nah, Ya, eh, saat ini yang impor kan kembali lagi kan yang dikasih otoritas untuk impor kan lagi-lagi Bulog. Oke. Eh, apakah lahan kita luas? Ya, lahan kita 7,1 luas bagus 7,1 juta 7,1 hektar. juta hektar. Kemudian luas panen per tahun itu sekitar 12,4 kadang 0,8 ya 12,4 kadang sampai bisa juga sampai ke 14 ya kalau bisa IP-nya dinaikkan 14 hektar. Nah, apakah itu kurang? Kalau kita lihat dari kebutuhan nasional, taruhlah per orang saja per orang itu 114 kilo per tahun, kita memerlukan sekitar hampir 42 juta ton beras. Dari yang tadi, yang semua diinikan tadi panen, cukup sebenarnya, more than enough, cukup. Hanya saja jangan lupa juga kita ada dua puncak ya, ada dua puncak juga kebutuhan yang di luar kebiasaan. Kapan itu? Biasanya pada saat Idul Fitri, satu. Yang kedua pada saat Idul Adha itu lebih tinggi Idul Adhanya biasanya. Karena pada musim haji biasanya banyak yang punya hajat. Saya seperti itu ya. Itu ada dua lonjakan yang biasanya akan naik. Nah, sebenarnya cukup. Ya. Dan yang ini lagi, yang terjadi di kita, dari 34 provinsi yang ada, itu kan ada daerah yang surplus, artinya produksinya itu lebih, ada daerah yang defisit, tidak menghasilkan bahkan, seperti DKI Jakarta, orangnya banyak, tapi nggak ada sawahnya, itu kan pasti begitu. Nah, ada juga daerah yang pas menghasilkan, tapi juga dipakai sendiri pas. Jangan salah juga adik-adik, satu kali panen itu kan 3 bulan sekali nih, ya kan? Untuk panen berikutnya 3 bulan lagi nih. Di masa tunggu 3 sampai 4 bulan ini tetap makan kan? Tetap makan 3 kali sehari, terus tarik ke bulan yang lain. Nah, itu semua. Kenapa? Ya tadi kembali impor ini guna cadangan yang disimpan di gudang-gudangnya Bulog. Oke, mengapa kok mengambil dari luar? Faktor utama mengapa barang dari luar masuk karena harganya jauh lebih murah dibanding barang sejenis yang ada di dalam. Itu sudah pasti. Ya, jadi kenapa mereka bisa lebih murah? Ya tadi mereka biaya tenaga kerjanya, biaya sewa lahannya mungkin lebih kecil daripada kita. Intinya apa? Biaya produksi mereka jauh lebih rendah dibanding di kita. Nah, kita kan jarang ya ekspor beras, kecuali beras-beras khusus yang memang mereka perlukan. Kayak beras merah, beras hitam, beras organik, dan sebagainya. Tapi bukan skala besar. Nanti bisa dicek datanya, siapa sih eksporter ya terbesar di dunia? Kita masuk ke 39 salah. Jauh sekali. Artinya apa? Kita ini pasar. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah cukup? Cukup. Mengapa dari luar? Karena untuk cadangan. Yang kedua,
cadangan ini diambil dari luar. Kenapa? Karena harga pembeliannya lebih murah. Nah, ini memang PR kita bersama nanti gimana ini untuk menurunkan. Metode menurunkannya sudah ada semua, tinggal dieksekusi, tinggal dijalankan. Tapi gimana? Nah, petani kita yang belum sanggup. Makanya kalau harus kapan? Ya, kalau dipaksa-paksa nggak akan bisa. Kalau saya mau lebih enaknya, kalau kami mau lebih enaknya, tunggu ganti generasi. Mungkin kira-kira Generasinya adik-adik ini mestinya ya Pak ya. generasinya adik-adik. Baik, ini ada pertanyaan yang ini ya dari Elok Rotul. Mau ngobrol sendiri atau Ibu bacakan nih Mbak Elok? Elok. Oke. Mbak Elok, jadi pertanyaannya begini. Tentang, bacakan saja, rupanya Mbak Elok malu-malu Pak. Bapak mau bertanya tentang pembangkit listrik tenaga sekam untuk memanfaatkan limbah menjadi bahan bakar. Apakah ada biaya tambahan yang membutuhkan biaya tinggi? Kenapa tidak segera diterapkan di Indonesia? Apakah itu salah satu hambatannya? Gitu Pak. Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Oh ya, saya sudah melihat juga nih pertanyaannya dari Mbak Elok Zahrotul. Nah, coba nanti Mbak Elok juga teman-teman yang lain nanti cek di googling saja ya. Pertama googling kan ya, satu googling, yang kedua juga di YouTube ada itu PLTS ya, tapi S-nya bukan surya tapi yang sekam, pakai has ya, pakai has itu kan sekam dari ini. Bahkan kita pernah diminta sebagai untuk mengekspor ya, ekspor sekam ini ke Thailand kalau nggak salah. Thailand justru malah kurang mereka sekamnya. Nah, salah satu kesulitan kita, kenapa kok itu belum belum dieksekusi, itu kan RMU, Rice Milling Unit, kita kan skala kecil kan? Kecil? Paling berapa sih? Dibaca 3 ton mungkin sehari ya. Nah, untuk mengumpulkan sekamnya ini, itu pasti effortnya besar sekali. Habis di ongkos, upah orang, habis di ongkos untuk ini. Saya pernah ditanya, kebetulan sebenarnya bidang saya itu hamatikus Bu ya, Bu Hayati ini. Hamatikus. Saya pernah di PG 7 di Majalengka sama Pak manajernya, Pak Grand Manajernya di sana, ditanya, Pak Agus, kenapa kok penggilingan padi itu nggak ada yang seperti tebu, satu perusahaan punya lahan 12.000 hektar, kemudian ada pabriknya. Nah, saat itu jawaban saya guyon, karena bule nggak makan nasi, Pak, gitu kan. Karena Belanda nggak makan nasi. Nah, kenapa? Karena kan zaman dulu, kalau kita lihat PG ya, PG perusahaan gula, itu kan hampir semuanya ex Belanda ya. Ex Belanda ya. Belanda Bu. Nah, itu sampai ke pembangkit tenaga listriknya pun mereka akan menggunakan ampas tebu ya. Jadi tebu kalau pas ini tanam tebu nih. Tebu kan sebelum 9 bulan harus dipotong. Kalau lebih dari sampai keluar apa itu bunganya, bagus kalau orang Jawa bilang ya. Itu sampai kalau keluar bunganya kan nanti akan turun nih kadar gulanya. Nah, sebelum itu kan dipotong, masuk ke pabrik, musim giling istilahnya. Nah, untuk musim giling ini kan mereka pakai mesin gede. Dari mana ini? Dari listrik. Listriknya dari mana? Dari tahun kemarin mereka giling. Nah, bekas gilingannya kan yang diambil airnya. Dari batang, dari daunnya yang digiling itu disimpan. Sampai kapasitas produksinya, kapasitas gudangnya mereka, musim giling tahun ini dipakai, dibakar, panasnya, udara panas kan pasti akan mengalir, kita akan pasti mau dilewatkan kita, dia masuk ke turbinnya berputar, turbinnya dihubungkan dengan generator, pembangkit listrik. Nah, itu yang menghasilkan listrik untuk kembali memutar mesinnya, sampai mereka surplus listrik. Nah, prinsip yang sama bisa juga diterapkan di
penggilingan padi. Kalau ada if-nya nih, kalau penggilingan padinya skala besar. Kalau kecil-kecil tadi di Julia akan mahal. Dari sana ngambil setrek, dari sana ngambil, habis di ongkos naik turunnya bongkar pasangnya plus nyangkutnya. Kecuali kalau punya terpadu satu nih, gede seperti penggilingan basah seperti pabrik gula. Kira-kira seperti itu, Bu. Nah, ini yang biaya tingginya di sana nih, tinggi di ongkos transport sama mengumpulkannya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Kalau dengan korporasi bisa. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi begitu ya, Dek Yulia ya. Kalau korporasi itu tadi yang kawasan yang minimal tadi itu ya, ada satu wilayah di mana ada sekitar 15 hektar lahan yang dikelola, itu masih memungkinkan. Tapi kalau sekarang dengan kondisi petani kita dan kondisi rice mill yang kecil-kecil tadi itu tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai pembangkit listriknya. Khususnya untuk pengelola rice mill-nya sendiri. Baik, untuk adik-adik mahasiswa sudah cukup ya pertanyaannya. Sekarang saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di sini. Barangkali ada yang mau bertanya. Satu saja ya. Terima kasih. Bapak Ibu, siapa yang mau bertanya boleh nyalakan mic-nya. Iya ya. Masih banyak kok Pak Kaswan. Pak Kaswan ini dari UGM, Pak, kelas Pak Agus kayaknya, Pak Kaswan. Mana? Bu Catur, tanya Bu Catur. Mbak Banun. Bu Banun, Bu Banun. Bu Banun nyalakan mic. Mau bertanya Bu Banun? Mana Bu Banun ini? Sudah nyalakan mic tapi nggak bertanya. Bu Banun dari UGM juga Pak Agus. Jadi, monggo Bu. Dan ada yang tanya nih yang dari Bapak Ibu dosen. Pak Hartono mungkin. Tidak ada yang nanya. Saya proses. Terima kasih. Terima kasih Pak Mun. Ya, tersusun. Kamu deh Pak. Mungkin langsung bisa bertanya Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Mardia. Bu Mardia. Bu Martia.
Halo, Bu Hayati, kok saya nggak dengar ya? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, mungkin bisa dijelaskan tentang langkah-langkah untuk membentuk korporasi itu, Bapak ya, untuk di petani-petani kecil itu ya, desa. Oh, baik-baik ya. Ya. Karena itu masalahnya mengkoordinir petani yang sementara ini setelah bertahun-tahun terus itu kan agak sulit loh. Bu Siti ya. Iya, iya. Baik, nggih, Bu. Baik, terima kasih. Wah, ini yang bagian paling sulitnya di situ, Bu. Kita tahu juga bahwa kalau sejak Orde Baru ya sampai sekarang ini pendampingan untuk petani kan juga tidak kurang-kurang. Potan, Kak Potan sejak dulu sudah ada. Ya. Kelompok tani, gabungan kelompok tani bahkan sudah ada. Tapi ya itu tadi kemampuan SDM petani kita hingga saat ini memang masih selalu perlu pendampingan ya, pendampingan bahkan mungkin lebih dari pendampingan. Kalau step-stepnya sudah jelas, yang sudah ada potan-potannya, tinggal mereka didampingi oleh, saya nggak banyak mengharapkan dari dinas, karena itu bukan dari dinas sebenarnya, karena mungkin akan lebih, kalau dari pertanian mungkin akan sama-sama, karena berarti akan mental ya, teman-teman petani ini, lebih bagus dari akademisi atau dari korporasi. Sebenarnya nanti saya share ke Ibu nanti Mbak Yati ya, yang 2 video yang terkait dengan korporasi, baik yang di Australia seperti apa, yang kita buat seperti apa. Nah, yang dibuat BUMN maksudnya, yang dibuat BUMN seperti apa yang sudah mulai jalan. Nah, kesulitan utamanya di sana. Jadi memang mungkin yang kedua dulu ya, yang dibuat BUMN itu kan ada sekarang ini semua kelompok tani mendapatkan saprodi itu kan biasanya dari CPCL atau calon petani teralokasi yang ada di dinas biasanya. Nah, dari sana biasanya kemudian akan dapat bantuan berbagai bantuan, salah satunya adalah pupuk yang bersubsidi, kan lewat seperti itu. Nah, yang jadi masalah kadang ketersediaannya sudah lewat waktu, mungkin juga tanda petik gizi kita juga tidak hanya di petani tapi di salurannya juga masih kadang ada yang beranggapan kalau saluran air harus basah dan sebagainya, itu nggak bisa kita hilangkan, memang fakta seperti itu. Kemudian petaninya sendiri memang ya tadi belum sanggup untuk bekerja dalam tim. Nah, yang ada masing-masing mengerjakan 0,3 atau 0,2 hektar lahannya sendiri-sendiri, meskipun waktunya bareng, tempat jamnya bareng, tapi mereka sendiri-sendiri, tidak sebagai satu kesatuan. Ini yang membuat semuanya menjadi biaya tinggi. Misalnya, kalau kita lihat kenapa kok kita lebih tinggi biayanya, contoh saja, kita ada salah kaprah ngitungnya, misal zaman dulu, yang ya belum lama lah ya, kita tanamkan modelnya masih pakai manual. Satu orang bisa di 50 sampai 80 ribu misalnya. Perlu sekian orang, taruhlah 10 sampai 20 orang, itu udah ketahuan. Misalnya 10 orang aja, 80 udah 800. Misalnya sekian. Kemudian kalau borongan sekian, misalnya gitu. Nah, kemudian diganti dengan mesin, ini yang fakta di lapangan, misalnya diganti dengan mesin, karena belum mahir operatornya, masih banyak yang ngompong, perlu sulam lagi, masih biaya juga. Yang kedua juga salah ngitungnya, karena biasanya diborongkan habis 800, mesinnya pun minta 800. Padahal harusnya, kan yang dihitung hanya ongkos bensinnya atau BBM-nya, operatornya sama biaya keausan mesin harusnya kan. Nah, karena mesinnya bantuan nih. Kalau misalnya kredit ya taruhlah di sana ada berapa. Nah, seperti itu, tapi enggak dihitungnya 800. Pertama seperti itu misalnya. Yang kedua, alat ini nggak efektif karena apa? Begitu baru mau bekerja, baru ngegas istilahnya, sudah kena pematang, belok, nah kan gitu kan. Nah, itu juga
menjadikan kita nggak efisien. Nah, yang merepotkan lagi ya tadi, step by step untuk membentuk itu, saya tambah petik bukan sampai tadi bersorot dengan guyon dengan Bu Hayati, kalau saya mau nunggu saja Bu, nanti petaninya ganti generasi. Karena Pak, saya udah, ini Bu, udah mental ya, berulang kali, didampingi semua dikasih, hasilnya begitu ditinggal, hilang semua Bu, nggak ada ini. Nah, kami malah justru mohon masukan ini dari teman-teman Sivitas Akademi, biar mereka bisa digerakkan, karena petik bisa lebih responsif terhadap masukan-masukan yang sebenarnya sudah sangat berpihak mereka untuk meningkatkan hasilnya, pendapatannya. Mungkin malah itu Bu, saya yang kita minta justru malah masukan dari teman-teman Sivitas Akademika agar tadi SDM petani kita itu lebih responsif terhadap teknologi maupun cara-cara yang lebih menguntungkan. Mungkin gitu Bu Hayati. Baik, sebelum saya tutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih buat Pak Agus berkenan untuk berbagi ilmu di sini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya, berbagai macam gangguan, baik itu suara maupun gambar gitu ya. Buat adik-adik semua, terima kasih juga. Ditunggu ya nanti tugasnya apa yang harus diselesaikan, dan ditunggu untuk soal UAS-nya. Minggu depan kita sudah UAS. Untuk Bapak Ibu dosen semua yang sudah bergabung, terima kasih semua. Mohon maaf sekali, ini pertemuan online pertama kami di sini, jadi masih banyak yang perlu kami pelajari. Kami evaluasi juga ke depannya yang paling optimal atau yang paling bagus yang mana.